Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loprindo Andrianto, jurusan Peternakan semester 4, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suskariau. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pelajaran sejarah peradaban Islam pada materi peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu khulafa secara bahasa artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Ada 4 Khulafaur Rasyidin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Baiklah, Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum kita ulas lebih lanjut masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, sebaiknya kita mengetahui latar belakang dari Abu Bakar As-Siddiq itu sendiri. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 568 Masehi atau 55 sebelum Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yang termasuk di antara orang-orang pertama yang masuk Islam, atau bisa disebut juga dengan as-sabiqun al-awwalun. Di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ada usaha-usaha yang dilakukan oleh beliau. Di antaranya memperbaiki sosial dalam masyarakat, memperluas dan mengembangkan wilayah Islam, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, serta meningkatkan kesejahteraan umat. Itulah usaha-usaha yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq di masa kepemimpinannya. Ada juga kemajuan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya perbaikan sosial dalam masyarakat, memberantas nabi-nabi palsu, serta perluasan wilayah Islam. Itulah kemajuan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq memimpin selama 2 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, di umur 60 tahun, beliau wafat dikarenakan menderita sakit selama 15 hari. Baiklah, Khulafaur Rasyidin yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab mendapat peristiwa penting dalam Islam yang terjadi pada bulan Jumadil Akhir. Umar bin Khattab ditunjuk menjadi khalifah melalui wasiat yang diberikan oleh khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi, yang setiap provinsinya dipimpin oleh gubernur dan bertanggung jawab kepada khalifah. Membentuk lembaga dewan militer guna menjaga keamanan negara. Membentuk dewan hakim untuk mendampingi gubernur guna mengadili berbagai perkara. Serta menetapkan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Itulah usaha-usaha yang dilakukan oleh Umar bin Khattab.
Adapun juga di masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kemajuan dan rintangan, yaitu peletak dasar-dasar administrasi negara atau pemerintah Islam, industri dan pertanian mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan dalam bidang keilmuan umat Islam, inspirasi keluar daerah Islam besar-besaran, serta mengadakan Baitul Mal. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu', yaitu Fairuz. Fairuz seorang budak fanatik pada saat ia memimpin salat subuh. Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Khulafaur Rasyidin yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dipilih menjadi khalifah melalui majelis khusus yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, di antaranya melakukan standarisasi dalam membaca Al-Quran guna menghindar perbedaan dan perselisihan antara umat Islam. Melanjutkan perjuangan khalifah-khalifah sebelumnya untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam. Melakukan berbagai pembangunan infrastruktur guna menunjang kesejahteraan rakyat, serta merenovasi Masjid Nabawi. Itulah usaha-usaha yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ada juga kelebihan atau kemajuan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Di antaranya membukukan Al-Quran pada akhir 24 Hijriah, penyatuan Qiraat Quraisy, ekspansi wilayah Islam, serta perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Utsman bin Affan wafat pada tanggal 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Saat itu Utsman bin Affan dalam keadaan berpuasa pada usia 82 tahun. Khulafaur Rasyidin yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat sekaligus yang terakhir. Dari 4 khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad SAW, setelah wafatnya Utsman bin Affan, kaum muslimin mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah baru, dan kaum muslimin meminta kesediaan Ali untuk dibait menjadi khalifah. Adapun beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, di antaranya melakukan rotasi kepemimpinan pejabat lama dengan pejabat yang baru, mengambil kembali tanah-tanah yang pernah dibagikan oleh Khalifah Utsman guna mengembalikan kestabilan negara, serta menghadapi berbagai pemberontakan yang mengancam negara. Itulah usaha-usaha yang dilakukan oleh Ali di masa kepemimpinannya. Ada juga kemajuan dan rintangan di masa kepemimpinan Ali. Di antaranya
kemajuan dalam bidang ilmu bahasa, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, mengganti jabatan yang kurang konsisten, serta bidang pembangunan. Ali bin Abi Thalib meninggal di usia 63 tahun. Ia menjabat khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Kekuasaan Ali sejak 656 Masehi sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib adalah Khalifah Rasyidin yang keempat sekaligus yang terakhir. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan singkat pada peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata salah dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.